Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Israh li sadri wa yassir li amri wa hlul yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmatnya, alhamdulillah. Pada siang hari ini, tepatnya hari Selasa, sebagaimana biasa sepekan sekali tiap hari Selasa, kami QLM mengudara insya Allah bersama mitra dan siapapun yang mengikutinya. Hari ini Selasa tanggal 23 di bulan Januari 2024, dan temanya adalah jadikan diri kita pribadi-pribadi yang bernilai. Sungguh merupakan satu titik di mana kita akan menjadi baik ketika kita ini bermanfaat bagi yang lain. Sabda Rasulullah itu sungguh sangat luar biasa. Sebaik-baik kita adalah manfaat bagi orang lain. Dan kata Einstein mengatakan, try not to be a man of success, but try to be a man of value. Ini luar biasa. Jadi mencoba menjadi orang yang tidak sukses karena sesuatunya, namun sukses karena nilainya. Nah, atau boleh dikatakan ketika kita ini mendapatkan satu hal dan sadar akan dirinya bernilai, maka insya Allah di sini merupakan nikmat terbesar kita juga. Mitra yang dimuliakan Allah, hari ini QLM sudah yang ke-288. Alhamdulillah, tadi insya Allah terus mengudara sampai entah sampai kapan. Selama kita masih sanggup belajar bersama, insya Allah kita sama-sama bersharing, berbagi. Nah, tema ini kita angkat ketika kita terkadang berpikir hanya ingin sukses, sukses, dan sukses. Namun tidak pernah berpikir bagaimana kita ini bernilai terhadap dirinya maupun orang lain. Orang yang bernilai tentu akan memiliki sesuatu yang luar biasa. Kalau ada kata-kata bijak mengatakan, ketika harimau meninggal atau harimau mati meninggal belangnya, kalau gajah mati meninggalkan gadingnya, kalau manusia meninggal atau manusia mati ini meninggalkan kebaikannya. Nah, disitulah nilai kebaikan yang pada akhirnya justru merupakan satu tingkat mungkin tertinggi ketika kita merupakan orang yang sukses, ketika kita meninggalkan kebaikan-kebaikan, bukan hal yang lain. Nah, kita akan mencoba langkah-langkah kecil apakah atau cara supaya kita ini menjadi orang yang betul-betul memiliki nilai terhadap orang lain, atau jadikan diri kita. Nanti biasa kalau di QLM kita akan singkat, mudah diimplementasikan dalam keseharian. Tentu semua kita ingin sekali menjadi orang yang sukses karena nilainya, jadi tidak sukses karena apa-apanya. Tapi banyak di antara kita yang pagi sore itu terus ya bergerak mencari nafkah, mencari maisha, mencari sesuatu, sampai kadang-kadang lupa apakah dirinya bernilai atau tidak. Kali ini kita mencoba merenung agar kita menjadi orang yang betul-betul sukses dan ada nilainya, baik untuk dirinya maupun lingkungan kita. Terlebih kalau lingkungan besar kita harus bernilai, karena sungguh bahwa orang yang bernilai itulah nanti yang dikenang. Seperti halnya tadi kata-kata bijak yang saya baru ungkapkan. Nah, ada 9M mitra yang akan kita pelajari sehingga kita menjadi orang yang betul-betul insya Allah ke depan menjadi orang yang bernilai. Dan sungguh kalau kita bernilai atau kita memiliki nilai di hadapan orang lain akan dikenang sampai kapanpun atau dikenang sepanjang hayat. Ada satu hikmah yang mengatakan, kalau kita ingin bahagia 1 jam, pergi tidur. Ini katanya begitu. Jadi kalau ingin bahagia 1 jam, pergi tidur. Ingin bahagia 1 hari, pergi rekreasi. Ya, yang suka mancing pergi mancing, yang suka jalan-jalan pergi jalan-jalan. Ini ternyata bahagianya 1 hari. Yang ingin bahagia 1 tahun, cari keberuntungan. Jadi cari keberuntungan, pokoknya mencari keberuntungan agar kita bahagia. Tapi 1 tahun. Ingin bahagia selama-lamanya, tolong orang lain. Nah, inilah nilainya, sehingga saya mengatakan bahwa sukses terbesar adalah ketika kita bernilai atau kita memiliki nilai terhadap orang lain. Oleh karena itu tidak salah ayo kita belajar. Di antaranya adalah
9M yang akan kita postingkan, atau kita sharing bersama-sama, atau kita belajar bersama. Sekalipun saya yakin sekali banyak sekali cara untuk menjadikan diri kita orang yang bernilai, atau orang yang memiliki nilai terhadap orang lain, atau baik diri sendiri maupun orang lain. M yang pertama kita lihat adalah menentukan tujuan. Mitra dimanapun berada, mudah-mudahan sehat, mudah-mudahan saat ini dalam keadaan yang fit dan menyenangkan serta membahagiakan. Tentu kita ketika memiliki tujuan atau menentukan tujuan itu adalah satu titik di mana kita akan menggapainya, karena tujuannya adalah ke sana itu. Orang yang ingin memiliki nilai baik untuk dirinya maupun lingkungan kita adalah dalam kehidupan akan memiliki tujuan, sehingga nantinya mudah kita akan di mana nih berhentinya, atau goal apa yang akan kita raih. Nah ini karena kita memiliki tujuan. Berbeda sekali dengan orang yang tidak memiliki tujuan. Jadi kalau orang yang tidak memiliki tujuan dalam hidupnya itu bisa digambarkan seperti kapal di tengah laut tanpa memiliki kompas. Atau ada ilustrasi yang sangat mudah sekali. Seorang anak muda yang sedang mengendarai mobil di jalan tol. Kalau mengendarai mobil di jalan tol itu enak sekali. Ya, yang penting tidak melebihi kecepatan atau tidak mengurangi kecepatan yang ditentukan sesuai dengan apa yang ditentukan. Kita tenang sekali karena apa? Tidak ada hambatan sama sekali. Kita mendengarkan lagu-lagu yang kita suka. Kita berimajinasi apapun bisa karena memang betul-betul enak jalannya. Namun setelah turun dari tol, menemukan perempatan, bingung. Lah kita mau kemana ini? Luruskah? Belok kanankah? Belok kirikah? Atau kembalikah? Nah, karena kita nggak memiliki tujuan, jadi bingung. Bahkan kemudian saking bingungnya kita bertanya pada orang di jalan, Pak, saya mau kemana nih? Ini kan jadi lucu gitu ya. Lah, Anda mau kemana tujuannya? Katanya dijawab seperti itu. Kenapa? Kita tidak memiliki tujuan. Maka oleh karena itu, sebaik-baik kita tuh memiliki tujuan. Jadi menentukan tujuan itu artinya ketika kita ingin meraih sesuatu, menggolkan sesuatu, dan kita ingin menjadikan diri kita tujuannya ke situ. Nah, berarti ada yang dituju. Orang kalau ada yang dituju pasti akan fokus ke sana, pasti arahnya ke sana, dan pasti akan berpikir bagaimana saya sampai ke sana. Nah, ini menentukan tujuan yang pertama, agar kita punya nilai baik untuk diri sendiri maupun orang lain, agar kita bernilai lah. Jadi milikilah satu tujuan dalam kehidupan kita. Apapun tujuannya, mungkin dari semua kita ini berbeda-beda, namun fokusnya nanti juga endingnya akan sama, insya Allah menjadi orang yang baik dan orang yang meninggalkan kebaikan, sehingga akan dikenang karena kebaikannya itu. Ini yang pertama. Yang kedua, nah, menciptakan lingkungan positif. Ini juga merupakan satu hal penting. Kita terkadang tidak berpikir bahwa ternyata hal positif itu akan ditiru atau akan dikopi orang lain. Jadi satu ilustrasi gampang saja. Ketika seorang ayah di keluarga itu senyum, maka semua ikut senyum. Anak senyum, istri senyum. Ini contoh positif. Apalagi kalau kita menyebarkan positif kita terhadap lingkungan kita. Ya, hal-hal positif saja. Karena memang semestinya kita ini menjadi orang yang terus menariknya hal-hal positif. Ya. Karena ada hukum interaksi, law of attraction. Ketika kita menarik hal positif, dapatnya akan positif. Ya. Dan orang positif itu luar biasa. Karena apa? Akan cerdas sekali. Dan orang positif itu biasanya ia akan selalu smile, selalu senyum, karena smile is pride katanya gitu ya. Senyum itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau orang yang menciptakan lingkungan positif itu tentu akan menjadi soko gurunya. Dan bisa jadi kalau kita bisa menciptakan hal positif di lingkungan kita, orang akan datang ke kita dan belajar dari kita. Maka yang pertama adalah bagaimana kita ini, mindset kita ini selalu positif terhadap apapun. Jadi lingkungan kita akan menjadi positif kalau kita positif. Ada istilah mestakum, semesta mendukung ketika kita pikir positif. Apapun yang terjadi pada diri kita itu positifkan saja. Hal besar kayak apapun atau masalah besar kayak apapun, kalau sudut pandang kita positif maka akan menjadi kecil. Namun sebaliknya, sekecil apapun masalah, kalau sudut pandang kita negatif, jadi besar. Nah ini bedanya. Jadi insya Allah kalau kita terus belajar menjadi orang positif, maka akan menjadi hebat. Ada satu buku yang saya tulis, caranya adalah Reiki Islami. Ketika kita mengajarkan kepada organ tubuh kita untuk positif. Contoh saja gini, ketika kita pegang mata ya kita berdoa kepada Allah, ya Allah,
berilah energi positif pada mata kita dan buanglah energi negatifnya. Selama 3 menit kita pegang dengan sugesti mata kita positif. Nanti ada 18 titik yang kita tuju yang seperti itu, sehingga organ tubuh kita itu setelah kita melakukan sampai 21 kali atau lebih, itu akan positif banget. Negatifnya akan hilang dan bahkan segalanya akan dipandang positif, kan luar biasa sekali. Dan orang kalau positif itu jauh dari penyakit. Karena sesungguhnya penyakit itu kan dari hal-hal negatif. Nah ini pentingnya, dan hebatnya lagi ketika kita positif, maka yang ditarik oleh kita ini selalu yang positif. Kalau yang negatif mungkin akan menolaknya gitu. Ini ada satu buku yang saya tulis, diantaranya adalah buku berjudul Reiki Islamia, Reiki Islami. Jadi kita berpikir dengan mengarahkan mata kita, telinga kita, pipi kita, tenggorokan kita, dada kita, untuk semuanya untuk positif, dan minta kepada Allah untuk diberikan energi positifnya sehingga membuang energi negatifnya. Nah, kalau kita latih seperti itu terus menerus sampai 21 kali, secara otomatis itu kita akan menjadi orang yang positif, memandang apapun dengan segi positifnya, bukan segi negatifnya. Bahkan tadi saya katakan, sebesar apapun masalah, kalau sudut pandang kita positif, maka jadi kecil, akan jadi enak. Namun kalau kita orang negatif, sekecil apapun masalah akan jadi besar. Nah, ini bedanya seperti itu, menciptakan lingkungan positif agar kita menjadi bernilai pada orang lain. Jadi orang dinilai positif itu sungguh luar biasa, dan ketika orang positif, maka tidak salah mereka akan mengatakan kepada kita, meminta advice-nya, meminta sarannya, menjadikan kita guru, menjadikan kita, katakanlah di situ, sumber bagi orang lain. Maka sesungguhnya kalau kita menciptakan lingkungan kita positif, akan menang, akan menjadi hebat, akan menjadi paling tidak akan menjadi kenangan tersendiri bagi orang lain. Ini yang kedua. Jadi jangan salah mitra, ayo agar kita bisa memiliki nilai yang tinggi atau bernilai di masyarakat atau di lingkungan kita menciptakan lingkungan positif. Jadi tidak lingkungan negatif, apapun positif. Jadi sekalipun tadi saya katakan hal-hal yang orang lain mengatakan itu sangat naif atau itu sangat mengerikan dan sebagainya, kalau sudut pandang kita positif, kita menciptakan positif, maka akan jadi positif. Karena semua kan tergantung dari kita sendiri. Kitalah yang bisa menciptakan hal itu positif. Dan hebatnya kan ketika minggu kemarin saya mengatakan we are what we think. Kita apa yang kita pikirkan. Kita ini apa yang kita pikirkan. Kalau kita pikirkan positif, pasti positif. Namun sebaliknya kalau kita pikirkan negatif, pasti negatif. Kalau saya mengatakan saya bisa, pasti bisa. Namun kalau saya mengatakan saya tidak bisa, ya adanya tidak bisa gitu ya. Kita sayangkan yang seperti itu. Ini yang kedua, atau M yang kedua, agar kita bernilai atau menjadi pribadi yang betul-betul memiliki nilai terhadap orang lain atau terhadap diri sendiri atau terhadap orang lain. Di tema besarnya adalah bagaimana sih kita ini menjadi orang yang memiliki nilai, memiliki value yang tinggi terhadap orang lain. Bahkan ketika kita memiliki nilai terhadap orang lain, itu tadi akan dikenang selama-lamanya. Yang ketiga, menciptakan rasa syukur dan bahagia. Nah ini, jadi kalau kita ingin bahagia tadi ya, bahagia 1 jam, bahagia 1 hari, bahagia 1 tahun, bahagia selamanya. Ini tadi ada. Bahagia itu diciptakan. Rasa syukur juga diciptakan. Jadi nggak datang begitu saja, namun diciptakan. Agar kita menjadi orang yang terus bersyukur, ya kita ciptakan rasa syukur itu. Dengan melihat hal-hal yang sudah kita dapatkan, yang sudah kita kerjakan, yang sudah kita sukseskan. Itu maka rasa syukur itulah yang akan menjadikan kita orang bahagia. Sahabat tadi mengatakan begini, siapa sih orang yang paling bahagia itu? Orang yang paling bahagia adalah orang yang bisa memanage kolbunya, memanage hatinya. Itu bahagia sekali. Atau kata hikmah mengatakan begini, menjadi penguasa itu nggak bahagia. Menjadi pengkhutbah juga nggak bahagia. Ya, seperti kiai, ustadz, mungkin pastor dan sebagainya. Ternyata nggak bahagia. Menjadi orang kaya nggak bahagia. Menjadi orang miskin juga nggak bahagia. Lalu siapa yang bahagia? Adalah orang-orang yang tadi bisa mengatur, bisa memanage hatinya. Kan luar biasa ya. Jadi keadaan apapun, situasi apapun, kalau kita bisa mengatur hati kita, kita akan bahagia sekali. Nah ini diantaranya. Jadi mesti jadi satu pembelajaran bagi kita bahwa kitalah yang menciptakan kebahagiaan itu. Kitalah yang menciptakan rasa syukur itu. Jadi jangan menunggu setelah mendapat sesuatu berbahagia, jangan menunggu syukurnya setelah ada sesuatu, namun hari ini, jam ini, detik ini, kita ciptakan rasa syukur kita ciptakan rasa bahagia kita. Bayangkan ketika kita
di pagi hari kita masih sehat, kita bisa bangun dari tidurnya, itu sudah luar biasa sekali. Maka tidak salah kalau kita berdoa kemudian memanjatkan puji syukur pada Allahnya atas apa yang telah kita nikmati tadi malamnya. Kan doanya kan sungguh luar biasa ya. Jadi mestinya paham kalau di konsep Islam ini memang sungguh luar biasa ya. Nah, mestinya seperti itu. Jadi ketika kita bisa menciptakan rasa syukur dan rasa bahagia, artinya kita sudah memiliki nilai baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Jadi inilah disinilah, apalagi kemudian kalau berpikirnya kita harus bekerja dan kemanfaatan dari diri kita untuk pekerjaan itu, atau kemanfaatan untuk orang lain, luar biasa sekali. Apa yang kita kerjakan itu sebenarnya tidak ada yang sia-sia, karena semua dinilai. Apapun yang kita kerjakan ini semua dinilai, baik itu yang baik maupun yang buruk. Jadi ada hal yang buruk juga dicatat buruk, hal yang baik dicatat baik. Maka dari itu mestinya kita sadar kalau kemudian history, kemarin itu sejarah, is mystery, besok masih misteri. Proses itu anak hak prerogatif Allah untuk kita. Today is a gift, dan hari ini adalah karunia-Nya, hari ini adalah rahmat-Nya, hari ini gift dari Allahnya. Dan ketika kita paham bahwa hari ini hadiah, kenapa kita tidak berbuat baik saja? Kenapa kita tidak berlomba-lomba kebaikan saja? Ya, ini kan satu hal yang mestinya di mana di titik itu kita merasakan betapa hari ini adalah merupakan nikmat yang diberikan Allah pada kita. Ya, karena kemarin sudah sejarah lagi, dan hari inilah hidup kita. Ya. Jadi mesti hari ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, setiap saatnya, setiap detiknya untuk kemanfaatan kebaikan. Maka tidak salah ketika kita besok akan lebih baik lagi. Jadi jangan mentang-mentang hari ini masih sehat itu ya, ternyata anugerah, ini gift nih, pemberian Allah yang luar biasa. Dan kita catat bahwa hari inilah di mana kita menjalani hidupnya, dan mestinya untuk hari esok lebih baik ya hari ini dimulainya, untuk masa depan lebih hebat ya hari ini dimulainya, karena justru hari inilah yang menentukan segala-galanya. Jadi jangan sia-siakan pada hari ini atau pada kehidupan harian kita di hari di mana kita hidup hari ini. Kalau ini hari Selasa, wallahu alam, kita nggak tahu persis pada hari Rabu atau hari Kamis lusa. Maka oleh karena itu mestinya kita berpikir bahwa hari ini hadiah terbesar dari Allahnya, dan kita mesti bisa menciptakan rasa syukur dan bahagia. Luar biasa mitra kalau kita belajar dari situ. Maka sekali lagi di tema besarnya adalah bagaimana kita menjadi orang yang bernilai atau memiliki nilai atau bernilai di masyarakat. Atau kalau kita lihat lagi di mana tadi di awal di sini, jadikan diri kita pribadi-pribadi yang bernilai. Jadi artinya kita memiliki nilai lah. Jangan sampai kehidupan kita ini nggak memiliki nilai sama sekali. Nah ini tadi yang ketiga adalah menciptakan rasa syukur dan bahagia. Yang keempat adalah menyalurkan energi positif. Nah ini sungguh bahwa hukum atau law of attraction, hukum tadi tarik menarik adalah ketika kita bisa menyalurkan energi positif atau kita menarik energi positif. Tadi sudah saya gambarkan sedikit tentang bagaimana kita mengarahkan seluruh organ tubuh kita menjadi positif. Di dalam buku yang saya tulis itu namanya Reiki Islam ya. Itu dari mata, telinga, pipi, dan kening sebagai titik diarahkan menjadi positif. Dan di sana sangat mudah sekali karena kita doanya hanya kepada Allah, minta ya Allah sehatkan mata saya, berikan energi positif pada mata saya, dan buang energi negatifnya. Jadi nanti yang ada adalah kumpulan energi positif. Karena sungguh bahwa di diri kita ini kan kekuatan. Kalau Reiki itu kan kekuatan alam. Ya, alam siapa yang menguasai Allah. Makanya kita minta kepada Allah untuk seperti itu sampai kepada 18 titik itu kita akan positifkan. Dan ketika kita melakukan energi positif, ya, kejadiannya adalah luar biasa sekali. Kenapa? Di situ ada titik-titik di mana kekuatan Allahnya untuk menolong kita. Itu energi positif. Jadi saya doakan Anda sukses hari ini. Itu energi positif. Anda mau ujian, insya Allah Anda bisa mengerjakan dengan baik soal-soal yang diberikan. Itu energi positif. Anda hari ini kelihatan sangat top banget auranya, sangat memancar aura yang bersih, yang ganteng, yang gagah, yang cantik. Itu energi positif. Jadi menyalurkan energi positif itu artinya ketika kita berbicaranya ya positif-positif. Atau bahasanya bahasa bawah sadar, ya, bahasa hati, bahasa kolbu. Itu ya energi positif. Ya. Jadi mencobalah kita menjadi orang yang bernilai dalam memberikan energi positif. Biasanya dengan apa? Dengan reward, memberikan reward, tidak punishment. Jadi rewardnya umpamanya
Anda hebat banget. Anda janji jam 7 datangnya jam 7 tepat. Anda tadi jam 7 datangnya jam 7 kurang 10 menit. Anda luar biasa. Ini reward. Jadi itulah energi positif. Dan ketika itu disalurkan kepada orang lain, yang ditangkap apa? Kebahagiaan. Kan nggak ada kalau kita mengatakan, Anda cantik sekali hari ini. Apa ya, saya cantik kok. Sekalipun mungkin menolak, tapi dalam hatinya menerima. Anda sukses besar hari ini. Pasti menerima. Atau banyak yang mengatakan amin. Betul bahwa energi positif kalau disalurkan itu wow, sungguh luar biasa, dahsyat luar biasa. Bagaimana kita punya musuh kalau kita selalu menyalurkan energi positif, mustahil sekali. Karena apa yang kita katakan juga positif. Nah, ini adalah hikmah yang mengatakan begini. Bermula dari pikiran. Nah, tapi nanti akan dibawa ke pikiran positif. Kalau pikiran kita positif, maka kata-kata positif. Kata-katanya kita positif, aksi positif. Nggak mungkin negatif itu. Jadi mengikuti positif. Kalau aksi kita positif, kebiasaan kita pun akan positif. Dan kalau kita kebiasaan positif, karakter positif. Dan kalau kita positif, maka kita menunjukkan ini mitra. Kalau kita positif terhadap diri kita, terhadap siapapun yang kita temui itu energi positif, maka yang ada saling mendoakan. Yang ada saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa mendoakan keselamatan, mendoakan rahmat Allah semoga ada pada, mendoakan rahmat Allah semoga ada pada, mendoakan barokah Allah semoga padamu. Itu positif banget. Maka rasanya atau rasanya nggak enak kan diwajibkan ada salam seperti itu karena memang itu doa, dan ketika kita didoakan itu energi positif yang kita salurkan. Kalau ketika kita mendoakan, energi positif yang kita salurkan pada orang lain. Jadi mestinya kita ini adalah orang-orang yang menjaga lisannya dengan energi positif sehingga kita mampu menyalurkan energi positif. Ya, sekalipun mungkin ada orang yang katakanlah hari ini mengadu karena harapannya tidak sesuai dengan yang dikatakan atau hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Maka kalau energi positif kita katakan, ini mungkin baru pertama. Kalau kedua Anda akan hebat. Kalau ketiga Anda akan luar biasa. Dan akan mendapatkan. Itu energi positif. Dan energi positif itu gak ada yang mematahkan. Yang ada memberi semangat. Ya mitra ya. Jadi supaya kita menjadi pribadi yang bernilai adalah salah satunya menyalurkan energi positif. Gak ada istilah yang kebun binatang di bawah-bawah. Atau bahasa-bahasa yang kurang enak dibawa-bawa, karena apa yang kita salurkan adalah positif bukan negatif. Sementara kalau kita membicarakan atau kita ngomong tentang bahasa binatang atau bahasa yang lain itu kan sudah negatif ya. Ini hebatnya di sini. Jadi kita paham bahwa kita harus menyalurkan energi positif agar apa? Agar kita mendapatkan yang positif pula. Jadi hukum tarik menarik itu kan kitanya. Kalau kita mengerjakan yang positif, maka tentu akan mendapatkan hal positif juga. Namun diingat juga bahwa ketika kita memberikan positif atau menyalurkan energi positif, maka yang didapat pun energi positif kepada kita. Jadi saling terkait antara kita dan teman-teman kita. Bahkan jarak jauh pun kita bisa mendoakan orang yang mungkin jauh dari kita agar baik-baik saja, agar insya Allah tetap mendapat ridhonya. Itu sangat mudah sekali karena berdoa itu kan gak ada dimensi waktu atau dimensi tempat. Terus saja nggak apa-apa karena Allah yang membawanya. Maka di sini pentingnya kita menyalurkan energi positif kepada siapapun. Jangan mengatakan, aduh kamu bodoh sekali, kamu goblok sekali. Jangan, tapi ini belum saatnya Anda untuk menjadi sesuatu yang mungkin yang mudah dipelajari oleh Anda. Ini energi positif. Anda akan bisa kalau Anda mungkin berulang-ulang yang seperti ini. Ini energi positif dan nyatanya bisa. Dan saat pembelajarannya pun sudah seperti itu. Jadi bisa membawa ke arah manapun kepada siapapun. Dan dengan cara-cara itu kan karena kita daya tangkap kita berbeda-beda, maka semua kan punya potensi, sehingga tinggal bagaimana kita menyalurkan energi positif kita ke mereka semua dan akan diterima dengan baik. Yang kelima, orang yang bernilai ternyata mencari sumber inspirasi. Sumber inspirasi itu dari mana saja, bisa dari buku yang kita baca, dari berita yang kita dengar, dari nonton TV yang informasi-informasi yang akurat dan benar,
dari teman-teman yang memang paham terhadap hal yang sedang dibicarakan. Jadi banyak sekali sumber inspirasi yang mungkin saja kita dapatkan. Dan salah satu menjadi orang yang bernilai adalah mencari sumber inspirasi. Jadi hikmah yang mengatakan ini sungguh luar biasa. Hebat, saya ulang lagi, orang hebat. Kita hebat. Ketika siapapun yang di hadapan Anda, orang luar biasa. Ini inspirasi banget. Jadi orang hebat itu mengatakan siapapun yang ada di depan kita adalah orang istimewa. Orang istimewa juga mengatakan begitu. Siapa yang ada di hadapan kita adalah orang hebat. Maka tidak ada istilah look down upon atau mengecilkan. Nggak ada sama sekali. Karena kita menganggap siapapun yang di hadapan kita adalah orang hebat, orang istimewa. Kita seperti itu. Maka kemudian saya pernah menuliskan begini. Berprasangka baiklah terhadap orang lain. Anggaplah orang lain itu sudah berbuat baik kepada kita, kepada siapapun. Justru kepada diri sendiri, anggap kita belum pernah berbuat baik kepada mereka. Maka yang ada baik kan gitu. Karena kita belum berbuat baik. Saat ini saat yang tepat untuk berbuat baik. Ini juga hebat banget. Jadi mencari sumber inspirasi itu tentu menjadi satu pembelajaran bagi kita. Membaca merupakan sumber inspirasi. Mendengarkan hal-hal baik dari orang lain, inspirasi. Mencari guru, inspirasi. Mencari mentor, inspirasi. Lihat sesuatu yang mungkin membuat kita akan mendapatkan sesuatu hal baik, ya inspirasi. Jadi ternyata dicari sumber inspirasi itu. Jangan ditunggu, jangan menanti. Karena sungguh sayang sekali kalau kita hanya menanti. Karena apa? Tapi kalau bisa jadi cepat. Maka itu pentingnya kita yang sadar bahwa kita ini adalah jiwa pembelajar, memiliki jiwa pembelajar, orang yang suka belajar. Maka berinspirasi itu di mana-mana kita cari, kita dapatkan, kita catat penting-penting. Kalau di pekan lalu kita menuliskan atau menerangkan tentang atau men-sharingkan tentang kita memiliki buku harian yang bagus. Ya karena di dalam itu bisa menuliskan inspirasi yang kita dapatkan. Dan tentu setiap menitnya sebenarnya inspirasi yang bisa kita peroleh itu. Kita ini kaya raya sekali, kita ini hebat banget. Maka kemudian ketika ilmuwan Amerika mengatakan bahwa otak kita bisa menyimpan 4,7 juta buku, ya sangat mungkin sekali. Ya, permasalahannya hanya kita nggak latih saja. Nah, ini mencari sumber inspirasi. Di mana-mana ada inspirasi yang bisa kita pelajari, yang bisa kita peroleh dan kemudian kita tuangkan. Mungkin kita inovasi, kita ada istilah ATM, amati, tiru, modifikasi. Ya kita perbanyak lagi. Yang kita sayangkan justru terkadang kita senang dengan sesuatu yang hibah gitu. Yang orang bilang mungkin kita bicarakan kepada orang lain bisa jadi satu. Ini yang kita sayangkan. Kenapa kita harus suka seperti itu? Hal kita mencari sumber inspirasi yang pada akhirnya membangun jiwa kita, membangun raga kita, membangun lingkungan kita menjadi luar biasa. Karena salah satunya kan tadi membangun energi positif, menyalurkan energi positif. Dan ini di sini mencari sumber inspirasi. Erat kaitannya dengan kita, ya, erat kaitannya dengan nomor 1 sampai nomor 5 ini. Nah, kalau kita ingin jadi orang yang bernilai. Jadi mencari sumber inspirasi merupakan satu kegiatan di mana kita ingin bernilai. Ya artinya kalau kita mencari guru, kita akan bersilaturahim dengan guru. Membaca buku, kita akan bisa mendapatkan ilmu dari buku itu. Karena sesungguhnya bahwa reading is the window of the world. Membaca itu pintunya dunia. Jendelanya dunia. Ya, reading is the window of the world. Ya, jadi kalau kita membaca itu, kita akan dapat banyak. Dan sekarang sangat mudah sekali didapatkan. Sudah banyak sekali perpustakaan yang digital. Sudah banyak sekali buku-buku yang digital atau berita-berita akurat yang digital. Tinggal klik saja kita bisa. Ya. Jadi masalahnya sekarang tinggal mau atau tidak. Ya. Bagi mereka yang ingin cerdas, ingin betul-betul memahami kehidupan yang baik, ya mau. Ya, tinggal klik aja sudah bisa di Android. Ini adalah mencari sumber inspirasi. Sekarang yang keenam. Wow. Mempelajari hal baru. Nah ini. Yang terkadang orang mengatakan gini, sudahlah, saya sudah tua nih.
sudah malas, sudah mau mengamalkan ini, mengamalkan itu. Padahal mestinya untuk menjadi bernilai, menjadi memiliki value yang tinggi adalah mau mempelajari hal baru. Contohnya saat inilah generasi X, generasi Y itu kan rasanya ketinggalan di IT atau informasi teknologi yang dibandingkan generasi Z yang sudah milenial. Maka mestinya generasi X dan Y itu ya belajar ke generasi Z, sekalipun mereka lebih muda gitu ya. Ya, baru ini merupakan satu experience atau pengalaman yang hebat. Kita hebat sekali ketika belajar hal baru. Karena apa? Ada kebahagiaan sendiri, ada kepuasan sendiri, dan ada semangat hidup yang lebih luar biasa kalau kita mempelajari hal baru. Yang tadinya nggak tahu kan jadi tahu. Yang tadinya jauh dari kita jadi dekat. Yang tadinya orang tidak kenal saja jadi kenal. Karena apa? Ada hal baru yang kita pelajari. Dan kemudian kalau kita tularkan apalagi menjadi sesuatu yang nilainya plus. Nah, ini agar kita menjadi orang yang nilai atau memiliki nilai, mau mempelajari hal baru. Apapun hal baru itu kepelajari. Kita mau berguru dengan siapapun. Loh, tadi hikmah sudah mengatakan bahwa orang luar biasa itu mengatakan siapapun yang ada di hadapannya orang istimewa, mengatakan siapapun yang ada di hadapan kita orang luar biasa. Berarti kita kan nggak merendahkan, nggak pernah mengatakan lu siapa, kamu siapa, kamu anak kecil, anak kemarin, nggak lagi seperti itu. Karena kita punya potensi yang luar biasa, dan potensinya itu hebatnya berbeda-beda. Ya, kita nggak bisa itu, dia ternyata bisa. Nah, maka itu baru itu merupakan satu kebutuhan kita agar kita bernilai. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak mau belajar. Bahkan sekarang ini kalau di kependidikan, guru-gurunya pun sekarang harus punya kelompok guru belajar bersama dan terus berkembang belajar. Sekalipun ya banyak yang menolak, aduh udah tua katanya, belajar udah ngajar udah puluhan tahun sudah tahu, udah paham. Iya bisa jadi, tapi perkembangan terus berkembang. Ilmunya mungkin sama, tapi menghadapi siswanya, cara bagaimana supaya siswa itu mau mengakui kita, atau paling tidak dengan kita, cara-caranya. Itu yang kita pelajari pada akhirnya. Jadi kalau kita kekeh dengan cara lama ya sudah sangat ketinggalan. Maka dari itu di sini itu di dunia pendidikan itu sangat berkembang sekali. Ya saat ini yang menggunakan yang namanya PMM atau platform Merdeka Mengajar atau platform Merdeka Belajar. Itu di dalamnya luar biasa, sungguh luar biasa, dan ada perkembangan baru yang mungkin saja yang menjadi pendobrak pendidikan yang lebih baik ke depan. Jadi makanya terus kita belajar karena kita memiliki jiwa pembelajar. Nah, terus yang ke-7. Wah, luar biasa mitra ini. Melakukan hal baru, betul. Setelah kita mempelajari hal baru, maka kita lakukan. Jadi tidak diangan-angan saja. Kan ada kata-kata yang luar biasa juga. 1000 kata, satu aksi lebih baik daripada 1000 kata. Satu aksi lebih baik daripada 1000 kata. Karena orang yang beraksi itu mendapatkan banyak. Ya memahami, ya juga mengenali, ya juga ya ini yang orang yang melakukannya, orang yang melakukan itu ya juga mendapatkan. Bisa mendapatkan hal yang mungkin saja yang diidam-idamkan hasilnya, bisa juga mendapatkan ilmu baru karena belum maksimal keberhasilannya. Jadi ada ilmu baru di situ. Oleh karena itu, ketika kita belajar hal baru, maka di situ kita ada eksperimen baru, atau eksperimen baru, sesuatu yang kita coba yang baru. Orang yang di 6 tadi, kalau kita lihat 6 itu hal baru, kemudian langsung ke aksinya melakukan hal baru, maka dia akan mendapatkan banyak sekali. Sudah juga mendapatkan hal baru. Adalah kita mempelajari. Nah, ketika kita mempelajari ini di 6-nya, membeli hal baru itu kompetensi atau ilmu, ya boleh dikatakan ketika kita praktek melakukan itu keterampilannya. Jadi di sana pengetahuan. Di yang ke-6, yang ke-7 ini adalah keterampilannya. Maka ada kemampuan, kemampuan dasar. Antara keduanya memang harus
antara pengetahuan dan prakteknya, atau satu pengetahuan, satu keterampilannya. Kalau kedua-duanya dikembangin kemudian dijadikan satu pembelajaran, luar biasa. Bahkan ketika keterampilan mestinya jauh lebih hebat dibandingkan pengetahuan. Pengetahuan cukup satu kemudian kita latih, maka di keterampilanlah kita menang dan keterampilanlah kita hebat. Karena apa yang dituntutkan bukan hanya mahir. Orang mahir itu di luar bisa, itu namanya mahir. Kalau orang mahir sudah melakukan apapun. Nah, di sini pentingnya kita mempelajari hal baru, melakukan hal baru. Jadi bukan hanya dipelajari tetapi juga dilakukan. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang terkadang kita tidak fokus, tidak mau mengatakan bahwa saya harus bisa keduanya. Setelah kita belajar, biar terus berhenti sampai di situ, belum mempraktekkan, tapi sudah banyak ngomong ini. Nah, alangkah baiknya kalau kita mempraktekannya, ya kan? Karena pengetahuan, keterampilan dasar, keterampilan. Jadi kita terampil kalau kita melakukan. Dan tadi saya katakan bahwa satu aksi lebih baik daripada 1000 kata. Jadi mestinya beraksi dan beraksi ya. Jadi kita silent tapi action. Jadi, diam tapi mengerjakan, itu jauh lebih baik ya. Lebih hebat sekali. Namun kita paham bahwa kita sudah mempelajari tadi ya, mempelajari pengetahuannya atau kemudian melakukannya dengan tujuan adalah terampil atau mahir. Ya, punya keterampilannya. Orang hidup kalau memiliki keterampilan itu tidak mati di mana-mana. Keterampilan ini penting sekali. Apapun hidup di mana-mana. Terampil itu menghidupi kita. Orang yang tidak pernah sekolah tapi ambil kursus ngelas ya, terampil dalam mengelas, itu udah bisa cari duit di jalan dengan alat seadanya ya, mesin apa untuk las, kita sudah bisa ya ngelas apa aja yang ada. Orang yang mampir ke kita itu udah bisa mendapatkan uang ya. Ini kan orang yang di keterampilannya tinggi, nilai keterampilannya ya itu. Jadi kalau pengetahuan kita belum nyampe sampai di mana kita harus mendapatkan ya keterampilannya itu kuasai, karena keterampilan justru akan menolong kehidupan kita. Orang yang terampil itu di mana-mana dipakai, dan orang yang terampil itu di mana-mana akan bisa hidup. Dia empatik kan tahu di mana dirinya berada. Nah, terampil ini ya saya harus berada di sini, terampil ini saya harus berada di sini. Jadi keterampilan inilah yang pada akhirnya banyak menolong ya untuk mensupport kehidupan kita. Ya, di samping tadi betul ada kemampuan dasar pengetahuan. Nah, ini kemampuan dasar keterampilan. Jadi kalau mau dasar pengetahuan dari pengetahuannya, kalau keterampilan terampilnya. Biasanya kalau keterampilan itu ya, mempraktekkan sesuatu yang memang saat ini harus dipraktekkan. Dan orang terampil itu akan sangat dicari-cari. Ya kan? Tadi kalau saya katakan tentunya dikatakan menjadi tukang itu dicari-cari orang banyak untuk ngelas, mungkin pagarnya, mungkin apa yang berkaitan dengan las-lasan, itu sangat dibutuhkan. Nah, terampil. Atau mungkin instalatir listrik ya, arus lemah, atau mungkin yang lain. Yang jelas ketika kita terampil itu pasti dicari orang, dan ketika kita terampil juga bisa mensupport kehidupan kita dengan mudah. Itu artinya tidak kesulitan kita harus mencari kerja sana sini, tapi cukup dengan keterampilan yang kita miliki. Maka mitra mestinya terampil ya terhadap apapun. Jadi kalau tadi saya mengatakan ya kita di nomor 6 adalah pengetahuan, di nomor 7 adalah keterampilannya, karena melakukan hal yang baru. Jadi mau baru. Jadi jangan takut dengan aduh saya nanti rugi di sini, aduh saya nanti tidak bisa nih, aduh saya belum pengalaman. Selama Anda mindsetnya masih seperti itu, maka Anda tidak akan pernah menjadi orang yang punya pengalaman baru. Tapi kalau Anda langsung melakukan hal baru, ya pengalaman baru. Dan tentu saja akan menyenangkan sekali, sekalipun mungkin secara materi tadi tidak menyenangkan. Tapi ketika kita membawanya ke arah positif, maka semuanya akan menyenangkan. Dan jelas di situ kelihatan menjadi bahagia sekali. Kenapa? Sekalipun mungkin secara materi tadi yang kita dapatkan tidak maksimal, tetapi paling tidak secara pengetahuan kita akan maksimal. Keterampilan pun akan tambah maksimal lagi. Dan pada suatu saat akan booming, akan besar. Kenapa? Karena kita belajar terus dan belajar terus dari situ. Nah, ini pentingnya kita menjadi orang yang terampil. Jadi apapun harus terampil. Maka Bruce Lee
Saya tidak takut dengan orang yang punya 1000 jurus tapi latihannya beberapa kali. Justru dengan orang yang punya 1 jurus tapi latihannya 1000 kali. Jadi kalau kita ingin ya latihan terus sehingga saya menjadi terampil. Biasanya kalau kita sudah terampil, segalanya akan mudah dan kita senang juga mengerjakannya. Jadi passion, jadi apa ya, menambah dan menambah lagi karena kita suka. Tapi kalau kita nggak suka kan nggak menambah gitu ya. Porsinya begitu aja turun. Tapi kalau kita suka akan naik tuh porsinya. Nah ini yang ketujuh, melakukan hal yang baru. Yang kedelapan kita lihat membantu orang lain. Ini ada kaitannya juga dengan hikmah yang saya di awal tadi, bahwa ingin bahagia jam tertidur, ingin bahagia 1 hari dikasih, ingin bahagia 1 tahun, bahagia selamanya membantu orang lain. Ternyata ini luar biasa juga mitra untuk korelasi membantu orang lain itu. Kalau saya ingin pintar ya amalkan ilmunya, bantu orang lain dengan ilmu kita, maka saya akan pintar sekali. Kalau saya ingin kuat, amalkan tenaga kita tuh, bantu orang lain dengan tenaga kita, lama-lama juga kita kuat banget. Kalau kita ingin kaya, sama ya, amalkan uang kita atau berikan uang kita pada orang lain, lama-lama juga akan mendapatkan lebih besar lagi. Jadi ini membantu orang lain ini sungguh merupakan satu hal yang hikmahnya langsung didapat oleh kita, dan bahkan Allah langsung berikan balasannya terhadap orang yang membantu orang lain. Ya, jadi kalau kita membantu orang lain itu ya jangan pernah berharap kita akan mendapatkan hal yang sama, namun ternyata balasannya jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita berikan. Ya, jauh lebih besar dibandingkan apa yang kita berikan. Ini kalau kita memberikan pada orang lain. Contoh saja, ketika saya mengajar ilmu, mungkin bayaran saya secara materi kecil ya, nggak seberapa. Tetapi yang kita dapatkan sungguh luar biasa. Banyak sekali. Ya, kita juga disenangi orang, dapat pahala dari Allahnya. Kita dapat materi juga. Kita dapat segala yang kita berikan itu kecil, tapi balasan dari pemberian itu adalah besar sekali. Mitra boleh menghitungnya. Kalau mitra kali ini memberikan uang kata orang lain, yang didapatkan jauh lebih dari 10.000. Jauh dari 10.000. Kesehatan harganya sedang berapa? Kalau kita sehat kan, wow, kita tidak beli obat yang mahal. Tapi kalau kita sakit, beli obat yang mahal gitu ya. Jadi memberikan 10.000. Belum lagi doanya yang kita beri. Belum lagi kekayaan yang kita berikan. Karena ketika kita memberi itu ya kekayaan. Maka kemudian hikmah mengatakan bahwa kalau kita diberi, ingat-ingatlah. Kalau kita memberi, cepat lupakan. Atau orang mengatakan begini, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri nggak usah tahu deh, gitu. Jadi kalau kita diberi, ingat-ingatlah. Namun kalau kita memberi, cepat lupakan. Karena apa? Ketika kita memberi itu sudah kaya, kita sudah dibalas langsung oleh Allah, ya, amalnya kita, senangnya anak yang kita beri terhadap kita, doanya anak yang kita beri terhadap itu kan banyak sekali dibandingkan uang 10.000 itu. Coba mitra hitung-hitung deh, yang mitra berikan dengan mitra dapatkan. Ya tentu secara spiritualnya, atau kajiannya adalah ESQ, Emotional Spiritual Quotient. Jadi bukan IQ saja. Kalau IQ kan justru berpikir, hanya berpikir. IQ. Kalau EQ itu Emotional Quotient, berpikir tapi dengan emosi. Dengan yang ketiga adalah Spiritual Quotient. Dan ESQ, atau di sana orang mestinya jadi tingkat tinggilah ketika kita bicara spiritual. Orang yang bicara spiritual itu sudah vertikal, sudah hubungannya dengan Allahnya sudah. Dan biasanya sudah orang-orang hebat di situ. Ya. Untuk menjadi orang hebat itu yang tingkat spiritualnya tinggi, bukan tingkat IQ-nya atau EQ-nya, tapi ESQ-nya, ya, emotional quotient-nya tinggi sekali. Ya. Kita mesti membangun yang namanya spiritual commitment. Kan ada komitmen, itu ada spiritual commitment. Karena kalau kita bicara komitmen itu, tentu kita akan berbicara mengenai keridhaan Allah ya, terhadap apa yang kita kerjakan. Dan itu nilainya nggak bisa diukur. Nggak bisa diukur karena sangat tinggi nilai dari spiritual commitment itu. Ya, kita punya spiritual commitment, maka kita akan mengerjakan sesuatu dengan senang hati. Ya, dengan ikhlas, karena apa yang kita inginkan hanya ridho saja, ridhonya Allah saja.
ketika orang sudah berpikirnya ke situ, apapun dikerjakan dengan senang hati. Itu yang spiritualnya kaya, spiritualnya tinggi, jadi kaya spiritual. Gitu. Berbeda dengan orang yang hanya kaya IQ atau intelligent quotation, yang hanya berpikir akal apa tidak itu yang ya itu masih kalah jauh dibandingkan orang yang sudah menggunakan spiritual quotation atau sudah tingkat vertikal, karena yang dikerahkan pada orangnya. Wow, ini sungguh luar biasa ya. Sampai kita tidak memiliki spiritual, sebaliknya kita memiliki spiritual commitment. Ada IQ, ada EQ, emotional quotation, ada SQ, spiritual commitment. Jadi kalau IQ cukup, tapi harus memiliki EQ dan SQ, ada emotional commitment dan juga spiritual. Ya, inilah ya, bisa memiliki spiritual commitment. Akan karena justru nilainya kan, dengan yang atau upah yang kita berikan sendiri, tapi justru di situ nilainya sangat tinggi sekali, akan berdampak kepada jiwa kita dan mungkin raga kita menjadi orang hebat. Nah ini ketika kita mau membantu orang lain, jadi membantu orang lain itu tadi dibalas langsung oleh Allah. Kalau betapa bahagianya ketika kita memberikan makan pada orang yang lapar, betapa bahagianya kita ketika kita memberikan pakaian pada orang yang nggak punya pakaian, betapa bahagia kita ketika bisa uang kepada orang yang membutuhkan uang, ya ala kadar atau sesuai kemampuan kita, maka akan sangat bahagia sekali. Itu diantaranya. Orang yang senang memberi itu, maka dia akan bahagia terus. Maka tadi saya katakan, ingin bahagia selama memberikan atau memberi. Nah, satu hari sih bagi satu mencari keberuntungan, tapi kalau bahagia tolong orang lain, membantu orang lain, dan bahkan saya bisa para kita bantu kita membantu orang lain juga. Tadi saya katakan kita akan mendapatkan langsung balasan dari Allah, dan ternyata ketika kita membantu orang lain tentu kita sudah meninggalkan kebaikan. Jadi erat kaitannya kan di situ. Kalau gading harimau mati meninggalkan gading, kemudian meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan kebaikan, maka apa yang kita berikan itu justru itulah kebaikan. Itu yang dikenang, bukan apa-apanya, bukan insinyurnya, bukan dokternya, bukan dokternya, bukan masternya, tetapi justru perbuatan baiknya. Nah, jadi ada satu hikmah lagi yang juga luar biasa, mitra. Kalau kita mengatakan bahwa ketika ada orang berbuat baik dibalas dengan jelek, itu kan zalim. Kita berbuat baik tapi dibalas jelek, itu zalim. Perbuatan jelek dibalas jelek namanya dendam. Ya, kamu berbuat jahat sama saya buatin jahat lagi, saya juga mampu, namanya dendam. Perbuatan baik dibalas baik, ya biasa, baik ya harus dibalas baik. Tapi yang luar biasa, perbuatan jahat dibalas kebaikan. Nah, ini mulia. Ya, kalau ingin jadi orang mulia, siapapun kita tetap kita doakan, kita beri salam dan ampunan. Doa yang baik untuk orang jahat itu, ya itu saya ulang ya, perbuatan jelek atau namanya perbuatan baik dibalas dengan perbuatan namanya zalim. Perbuatan baik dibalas baik, jahat mulia. Apa? Kemudian ada hikmah yang pernah saya tulis juga itu. Jangan minta kesenangan. Dunia itu tempatnya apa? Coba mintalah kebaikan dunia gitu. Jadi minta kebaikan. Jadi orang yang baik itulah yang dikenang, dan orang yang baik itulah yang pada akhirnya akan menjadi terus dalam kawan-kawan kita. Naif rasanya kalau baik terhadap orang kita, mesti berbuat
saja atau kita inginkannya. Yang terakhir, luar biasa mitra, memahami arti kehidupan. Wow, ini banyak sekali yang menuliskan syair seperti ini yang dijadikan penyanyinya yang populer juga. Jadi memahami arti kehidupan. Tentu ketika kita pahami kehidupan, kita akan berikan nilai yang sangat tinggi. Kalau tadi saya katakan bahwa kemarin sejarah, besok masih misteri, dan hari ini hadiah. Dari ini anugerah. Maka pertanyaannya adalah, kenapa kita nodai hari ini? Kenapa kita tidak baik hari ini? Bahkan kemudian timbul hikmah. Kalau 1 menit, marahnya 1 menit, kita kehilangan kebahagiaan 60 detik. Marah 1 menit, hilang 60 detik. Inilah. Jadi mestinya kalau kita paham bahwa hari ini adalah anugerah, ya, kita buat jadi masalah, kita buat jadi negatif, ya, kita buat jadi tidak baik. Ya, mestinya hari ini adalah ini anugerah Allah. Ya kita baik saja, kita mencari hal-hal yang baik saja. Bahkan ketika kita memahami arti kehidupan, itu artinya kita paham bahwa kita akan kembali kepada Allahnya. Kita akan mendapatkan sesuatu itu kita ingin diberikannya. Orang yang memahami arti kehidupan itu pasti akan jadi baik kepada siapapun. Melalaikan yang seperti ini itu kayak nggak mengerti arti kehidupan sebenarnya. Orang bilang jahil. Ketika kita tidak memahami arti kehidupan yang baik, lalu apa yang kita dalam angan-angan kita, kalau kita tidak punya harapan atau tidak memahami kehidupan yang baik, ya kan, kita akhirnya kan menjadi orang yang zero, nggak ada harapan sekali. Kita tidak memahami arti kehidupan. Artikan kehidupannya lebih baik. Orang yang paham arti kehidupannya lebih baik pasti dia akan berbuat baik, dan dia akan tidak dari koridor apa yang ditentukan oleh Allah sebagai syaratnya, atau tidak akan melanggar hukum yang dibuat oleh pemerintah kita. Karena kita tahu bahwa artinya ini begini, artinya ini begini. Memahami arti kehidupan itu satu hal yang penting, dan sayangkan kadang kita tidak terhadap itu, kita tidak peduli terhadap itulah. Yang penting hidup lah. Kalau yang penting hidup itu hidup-hidupan itu ya sangat merugi sekali. Ya, kita ingin bahwa hidup kita ini kan berarti, kita ingin memiliki nilai. Di antaranya supaya kita memiliki nilai, supaya kita berarti, supaya kita betul dikenang kebaikannya, maka memahami arti kehidupan sebuah kewajiban bagi kita. Ya, hari ini kita belajar bagaimana cara kita memahami arti kehidupan. Dan tadi kuncinya satu, kemarin sejarah, besok masih misteri, hari ini adalah anugerah dari Allah pada kita. Nah ini kuncinya. Kita harus memahami kehidupan, arti kehidupan di hari ini. Karena sesungguhnya hidup adalah hari ini. Karena besok masih wallahu alam, kita nggak tahu. Baru telepon Allah saja. Nah, jadi, kemudian kemarin juga sudah sejarah. Maka mestinya kita paham bahwa saya harus berbuat baik pada hari ini. Saya harus hebat pada hari ini. Saya harus manfaat pada hari ini. Ya, manfaat ini hebat. Saya harus luar biasa pada hari ini. Nah, kalau nggak luar biasa kita sayangkan, karena sesungguhnya bahwa kita harus memahami intinya, kita harus terus berbuat baik dan mengerjakan kebaikan untuk orang lain. Mitra sebagai penutup, bahwa kehidupan yang baik adalah kehidupan yang diidamkan oleh semua kita. Kita ingin bahwa hidup kita ini baik dan pada akhirnya pun baik atau timah. Maka ketika orang meninggal, kadang-kadang doanya mudah-mudahan akhir kehidupannya baik atau husnul khotimah. Nah, ketika kita husnul khotimah, doanya husnul khotimah, maka ya kita menjadi orang yang baik dan baik. 9M yang tadi di-sharekan mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Manfaat untuk kehidupan kita, untuk kehidupan lingkungan kita, dan lebih besar lagi dan lebih besar lagi. Karena apa? Sesungguhnya kita terus belajar baik sampai akhir hayat kita. Ingat bahwa kita akan habis, kita akan selesai. Kita dipertanyakan apa yang kita perbuat ini. Jika kita tidak berbuat, maka alangkah ruginya seperti itu. Namun kalau kita terus berbuat baik dan minta pada Allah ridhonya, insya Allah kita aman dan diaminkan oleh siapapun.
dan dikenang oleh yang masih hidup. Demikian mitra, kita lagi di pekan depan insyaallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.